pintar sekalian, apa kabar? Saya selalu mendoakan sobat-sobat pintar selalu tetap sehat, semangat untuk belajar. Sobat-sobat pintar, hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita melalui video pembelajaran yang akan saya bagikan sebentar lagi. Sobat-sobat pintar, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Dengan tema pembelajaran kita adalah kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh negara Indonesia. Sobat-sobat pintar sekalian, perdagangan internasional merupakan perdagangan untuk memenuhi segala kegiatan ekonomi dari negara tersebut. Di dalam kegiatan ekonomi tersebut terjadi jual beli barang di antara dua negara atau lebih. Kegiatan jual beli barang tersebut dikenal dengan nama ekspor dan impor. Hari ini kita belajar kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh negara Indonesia. Sobat-sobat pintar, siapkan alat tulis kalian. Mari kita lihat video pembelajaran saat ini. Kita saksikan berikut ini. Sobat-sobat pintar sekalian, saat ini kita akan belajar yaitu kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh Indonesia. Ekspor dan impor yang dilakukan oleh negara Indonesia. Terlebih dahulu, sobat-sobat pintar harus mengetahui apa pengertian dari kata ekspor dan apa pengertian dari kata impor. Sobat pintar, kata ekspor dipandang dari sudut bahasa Indonesia adalah perbuatan mengirimkan barang ke luar Indonesia atau ke luar negeri. Kata impor yaitu memasukkan barang dari luar negeri ke dalam Indonesia. Sobat pintar, barang-barang apa sajakah yang diekspor dan diimpor oleh Indonesia? Banyak sekali ya. Hari ini kita bahas yang pertama, barang-barang yang diekspor oleh negara Indonesia. Yang pertama adalah barang-barang yang diekspor oleh Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu ekspor migas atau minyak dan gas bumi. Sobat pintar sekalian, yang kedua adalah dari sektor ekspor non migas seperti A, hasil pertanian antara lain getah karet, teh, tembakau, lada, rotan, kopi, dan biji coklat. B, hasil industri seperti kayu lapis, kayu gergajian, timah, pakaian jadi, kain tenun, tekstil, mebel, bahan kimia, kertas, pupuk urea, dan lain-lain. C, hasil tambang seperti biji tembaga, biji nikel, bauksit, timah, batu bara, belerang, pasir, biji besi. D, hasil hutan seperti kayu, rotan, kemenyan, dan damar. Sobat pintar, selanjutnya bagian E, hasil laut seperti ikan, udang, dan kerang. Bagian F yang paling penting dari sektor jasa seperti pengiriman tenaga kerja Indonesia antara lain asisten rumah tangga, supir, perawat, dan tenaga-tenaga kerja lainnya. Sobat pintar, apa saja barang yang diimpor oleh negara Indonesia dari negara lain? Antara lain ada beras, gula, produk elektronik, mesin industri, kendaraan bermotor, alat telekomunikasi, dan lain-lain. Banyak tujuan ekspor negara Indonesia ke negara lain, seperti ke negara benua Asia, ke negara benua Amerika, Australia, maupun benua Eropa. Sobat pintar sekalian, apa tujuan ekspor dan impor? Sobat pintar, tujuan ekspor dan impor yang pertama adalah untuk membuka pasar baru di luar negeri, untuk memperoleh berupa devisa, kebutuhan masyarakat importir terpenuhi, kebutuhan material atau barang produksi dapat dipenuhi dari negara-negara lainnya. Nah, sobat-sobat pintar sekalian, kalian sudah menyaksikan video pembelajaran kita tentang ekspor dan impor dari negara kita, negara Indonesia. Dan apa saja manfaat dari kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh Indonesia. Untuk mengambil kesimpulan kita dalam pembelajaran kita hari ini, anak-anak harus menjawab dua pertanyaan yang akan Bapak ajukan dalam video pembelajaran ini. Yang pertama,
Sebutkan faktor-faktor yang mendukung suatu negara melakukan perdagangan internasional atau melakukan perdagangan ekspor dan impor. Yang kedua, sebutkan peranan perdagangan ekspor dan impor terhadap perekonomian nasional kita Indonesia. Nah, tolong anak-anak jawab dan kerjakan dengan baik. Semangat belajar nak, tetap sehat selalu, dan jayalah sobat-sobat pintar semuanya. Terima kasih.